Ya, kawan-kawan semua, ada satu hal yang perlu kami klarifikasi ya, yang menyangkut klien kami RRT ya, Rio Rismon Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Kami mendengar ya bahwa dalam satu tayangan televisi dikatakan bahwa 2 dari 3 orang ini sudah mau mengajukan restoratif justice ke Pak Jokowi, yaitu Dr. Rismon dan Dr. Tifa. Itu yang kita dengar informasinya, benar ya? Yang memberikan informasi benar ya? Kita tadi ada ya, benar ya? Nah, if ya, saya katakan if, jika memang informasi itu benar ya, ada yang mengatakan demikian maksudnya, maka saya katakan itu adalah fitnah ya. Itu adalah fitnah yang luar biasa, karena kami bergaul dengan 3 klien kami dan tidak ada keinginan untuk kemudian mengajukan yang namanya restoratif justice. Kenapa? Karena syarat subjektif objektifnya itu tidak akan tercapai. Secara subjektif mereka tidak akan mau meminta maaf, kan syaratnya kan harus minta maaf dan lain sebagainya. Mereka tidak akan mau minta maaf. Bahkan dalam perspektif kami, yang harus minta maaf itu Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi telah mengkriminalisasi RRT, sehingga RRT terganggu pekerjaannya, terganggu penghidupannya dan lain sebagainya. Hampir 1 tahun terakhir hanya ngurusi soal yang begini saja. Karena itu sangat tidak mungkin kemudian mereka yang disuruh minta maaf. Sebaliknya Pak Jokowi yang harus minta maaf. Karena sebagai kepala negara, mantan kepala pemerintahan, mantan presiden, tidak bertindak wise atau bijaksana. Terakhir mengeluarkan ijazah sokol aslinya pada tanggal 15 Desember. Kalau memang ada ijazah asli itu dari awal, kenapa nggak dikeluarkan 2-3 tahun yang lalu? Kan itu kan common sense. Apakah ijazah itu baru dibuat sekarang? Nah ini kan juga big question bagi kita. Itu satu, syarat subjektif. Syarat objektifnya, secara teoritis, syarat-syarat untuk restorasi justice itu tidak akan tercapai. Ya, karena mereka ini dikriminalisasi, saya katakan bukan ditersangkakan, dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas. Maka berdasarkan KUHP yang baru itu tidak ada yang restoratif justice. Lalu apa yang ingin kita upayakan? Yang ingin kita upayakan adalah berjuang, ya, memberikan argumentasi hukum yang sekuat-kuatnya, termasuk ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan bahwa pasal-pasal yang dikenakan itu adalah pasal yang tidak layak. Semua pasal, tidak hanya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, tapi 6 pasal yang dikenakan kepada mereka dengan ancaman hukuman 9 bulan sampai 12 tahun, itu semua tidak layak disampaikan. Karena itu kita berjuang terus untuk tegaknya keadilan, ya, untuk restorasi keadilan, tetapi bukan dengan restoratif justice ala yang dikenakan kepada 2 tersangka sebelumnya. Karena itu kita datang ke sini, kita datang ke Komnas HAM, kita berusaha bicara tentang kepada Komisi 3 DPR untuk meminta perhatian kita semua bahwa ini bukan hanya soal RRT, ini soal keadaban demokrasi, bagaimana kemudian keadaban berpendidikan dan berpendidikan, dan bagaimana orang-orang cerdas itu seharusnya ditempatkan dalam lokus yang terhormat, bukan malah dikriminalkan. Masa di Indonesia ini yang ditempatkan di tempat terhormat penjilat, kan nggak mungkin kan? Harusnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Itu klarifikasi dari kami. Mungkin Bang Rismon ada klarifikasi lain, walaupun dia bercanda nanti syarat restoratif justice mundurnya Gibran. Tapi itu mundurnya Gibran itu adalah sebuah tuntutan lain karena tidak punya ijazah. Baik dia mundur maupun dimundurkan melalui proses impeachment, itu juga konstitusional proses gitu ya. Oke, silakan Bang Rismon. Tentang isu humor atau apa ini? Iya, isu yang disebutkan oleh seorang pengacara. Seorang pengacara yang itu sudah nggak boleh kita sebutkan. Ya, kita untuk jangan sebutkan, kita ada seorang klarifikasi pengacara yang menyebutkan bahwa Dr. Tifa dan saya mau RJ, restoratif justice mungkin ya, bukan restoran justice seperti dibilang Bang Rocky gitu, ya kan? Ya kami berdiri di sini buktinya, dan kalau kalian lihat saya menuliskan buku Gibran Endgame, ya tuntutan saya itu hentikan dinasti Joko Widodo yang sakau kekuasaan. Setelah ini berakhir, kita harus mendirikan tugu atau monumen ya wajah dari Pak Jokowi maupun Pak Gibran, bobroknya atau simbol bobroknya demokrasi di Indonesia. Saya
secara pribadi dan mungkin mewakili rakyat juga yang setuju dengan saya, nggak boleh seharusnya secara adab dan etika ketika bapaknya menjadi pusat kekuasaan, anaknya mencalonkan diri jadi pejabat publik. Pejabat publik apapun, apalagi wapres. Karena dia sebagai pusat kekuasaan, dia bisa mencairkan anggaran, bansos 500 triliun, memerintah parcok dan lainnya, kan begitu. Ya, yang penting kami masih ada di sini menggugat, dan kalian lihat besok saya akan minggu depan memberikan buku Gibran Endgame ke kantor presiden langsung ke Pak Prabowo Subianto, dan kami sudah mengalokasikan 1000 buku Gibran Endgame untuk DPR DPD yang suratnya sampai saat ini belum dibalas ya Bang ya. Gitu ya. Oke, makasih. Oke, itu ya klarifikasinya sekali lagi ya. Tidak benar. Bahkan saya mengatakan kalau mereka ini mau restoratif justice datang ke Solo, saya mundur sebagai lawyernya, ya kan. Ngapain kita membela orang yang tidak mau membela dirinya sendiri? Pengkhianat loh. Pengkhianat namanya. Oke ya. Konstitusi ini akan berlaku netral, independen. Kalau netral aja giginya nol. Oh iya. Bisa didorong. Independen itu adalah bagaimana berpihak pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan sumpahnya. Dan kita berharap bahwa ya interpretasinya akan mengarah kepada bahwa tidak akan ada kriminalisasi terhadap pasal-pasal yang memang diperuntukkan untuk kegiatan berpikir, apalagi dalam ranah demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Itu saja ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Assalamualaikum teman-teman semuanya. Merdeka. Only talk the talk. Keren, Cadas. Cadas apa lagi ada siapa? We walk the talk. Not only Bang Roy boleh dibuka lagi Bang Roy. Bang, tanya dikit Bang, ini informal. Iya. Itu surat keterangan Gibran Agustus 2019 itu bisa digugat nggak di sini? Diuji di Mahkamah Konstitusi? Bang, yang ijazahnya dong Bang. Terus Bang, Ya, itu nanti kemudian kita minta bahwa persyaratan tersebut memang dengan menunjukkan ijazah aslinya. Jadi tidak cukup dengan ya, the real RJ adalah Pak Jokowi meminta Wapres Gibran mundur secepatnya, baru kita bisa RJ. masa surat. Jadi gini ya. Ini yang dimaksud surat kayak gini. Surat Jadi gini. Ini modal jadi Wapres ini. Ya, formatnya format surat keterangan RT RW atau puskesmas surat sakit. Dan capnya oleh kepala TU. Oh, kepala TU. Ini bisa jadi Wapres ini. Oke, kalau soal lain memang kita tentu ya, ini soal ada dua hal besar. Satu soal ijazah palsu ini, dua adalah soal ijazah Gibran yang tidak palsu, tetapi tidak ada. Tidak ada. Ya, beda kan? Ini bukan milik Gibran ya, bukan. Kayak gininya dia nggak punya. Nah, jadi kita itu perjuangan lain ya, tetapi intinya adalah ini perjuangan untuk kebenaran dan keadilan. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya Bang.